Lisir wangi sliramu tumaking sirno, ojo tangi kanmu guling, awas jok ngetoro, aku lagi bang wingo jin setan kang tak utusi dadya sembarang wojo layu sampe. Hai Rek, iya apa kabare? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast Kisah Horor. Sebelum masuk ke cerita horor, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan nyalakan tanda lonceng agar kalian selalu update cerita horor terbaru dan video-video explore tempat terbengkalai lainnya. Hai semuanya. Di cerita kali ini aku akan berbagi sebuah kisah mistis nih, pengalaman seseorang yang diganggu pada saat bekerja di sebuah hotel. Dia kebetulan karyawan sebuah hotel itu di daerah kota Malang, Jawa Timur. Nah, sampai sekarang dia masih bekerja di hotel itu. Jadi hotel dia tempat kerja itu berarsitektur model Jawa, di mana hampir 70% interior dan eksteriornya dilapisi dengan gebyok atau semacam ukir-ukiran kayu. Dan lampu penerang dominan warna kuning redup. Jadi sudah kebayang kan ya gimana suasananya. Terus aktivitas mistis di hotel ini juga gak mengganggu para karyawan juga. Tapi juga mulai dari anak magang yang sering kesurupan, bahkan tamu. Mulai suara gaduh dan penampakan di dalam kamar. Namun yang kali ini aku ceritain adalah berdasarkan pengalaman pribadi si pencerita ini. Jadi langsung aja kita bacain ceritanya ya. Yang pertama itu ada di lobi hotel. Kalau lokasi ini sih bener-bener pengalaman aku pribadi. Waktu kejadian aku ke bagian shift malam. Kira-kira jam 2 malam aku keliling gedung dan koridor hotel buat matiin semua lampu dan yang menyala cuma lampu utama saja. Setelah selesai aku menuju lobi hotel. Di situ temen aku, sebut saja namanya Dika, itu kebetulan sama-sama shift malam, lagi tidur-tiduran di sofa. Kami pun nonton TV di lobi hotel dengan kondisi gelap. Cuma ada cahaya dari TV dan komputer VO serta lampu sorot saja. Waktu itu sampai sekitar jam 3-an, aku lihat si Dika sudah tertidur duluan. Akhirnya TV aku matiin dalam kondisi duduk rebahan dan tanpa sengaja pandanganku melihat ke arah meja besar di tengah lobi hotel. Saat tatapan aku pas tertuju ke situ, nampak sebuah bayangan putih besar dan tinggi, hampir setinggi langit-langit bangunan. Aku mau teriak gak bisa, mau baca ayat-ayat Al-Quran juga gak bisa, dan badan aku seperti gak bisa bergerak. FYI, meja bulat besar itu tempat bonsai beringin berdiri. Dengan suara lirih, ku coba memanggil teman aku si Dika yang tertidur, dan dia menjawab, "Apa mas?" Tapi aku cuma bisa ngomong, Dika. Dan anehnya, temen aku si Dika, dia gak bangun, cuma ngejawab sambil mata terpejam. Penampakan itu hampir 5 menitan, sampai akhirnya makhluk itu menghilang. Baru aku bisa gerak dan si Dika juga bangun. Terus kami nyalakan semua lampu, TV, dan kami tidak tidur sampai pagi. Saat pagi hari, Dika tak tanyain, bro, kenapa semalam gak bangun-bangun pas aku panggil? Dika malah bilang kalau dia juga melihat penampakan yang sama sebelum aku memanggil namanya. Kalau melihat bentuknya, makhluk itu mirip sama pocong.
namun besar dengan muka yang gak jelas. Lalu yang kedua itu adalah yang lagi rumornya rame horor, itu adalah misteri kamar nomor 207. Kalau dibilang kamar, yang satu ini memang paling angker. Jadi selain posisinya yang paling pojok dan memang agak gelap, namun kali ini yang mengalami penampakan adalah anak bagian houseman atau cleaning service. Dan kejadiannya pun belum terlalu malam, masih sekitar jam 9-an. Tapi kondisi hotel waktu itu lagi sepi. Saat dia membersihkan koridor, tiba-tiba ada sosok wanita pakai baju putih panjang melintas masuk kamar tersebut. Dia mengatakan kalau sosok tersebut berjalan melayang dan menghilang setelah menembus pintu kamar yang waktu itu dalam kondisi tertutup. Si anak houseman ini pun lari tunggang langgang sambil meninggalkan peralatannya, dan keesokan harinya anak ini gak masuk kerja sampai 3 hari dikarenakan sakit. Lalu berikutnya, lokasi yang terbilang angker di hotel ini adalah mystery locker atau kantin karyawan. Nah, kalau di kantin hotel kami ini ada satu pegawai wanita yang bertugas melayani makan tiap karyawan yang istirahat. Dan shift 2 istirahatnya jam 6 sore sampai jam 7 habis isya. Jadi ceritanya, saat anak-anak sudah selesai jam istirahat, Bu Kantin seperti biasa beres-beres peralatan dan membersihkan kantin atau locker. Satu demi satu peralatan makanan yang kotor dibawanya ke dapur. Saat dia balik ke kantin, pas masuk depan pintu, dia melihat sosok laki-laki tua memakai pakaian Jawa kuno, lengkap dengan blangkon, duduk di atas meja makan. Saat Bu Kantin tanya, "Bapak siapa?" Laki-laki ini diam, gak menjawab. Belum habis berpikir panjang, Bu Kantin melihat tiba-tiba laki itu menghilang. Dengan spontan Bu Kantin teriak dan berlari ke depan lobi hotel. Dia menangis tanpa bisa ngomong apa-apa. Teman-teman coba menenangkan sambil dikasih air putih. Sampai akhirnya dia tenang dan bisa bercerita kejadian yang baru dia alami. Lalu berikutnya, kejadian horor di hotel kita itu yang paling terkenal adalah misteri kepala merah. Nah, kalau ini kejadiannya tepatnya pukul 10 malam. Waktu itu aku kebagian tugas jaga dan tiba-tiba ada trouble. Listrikan ada yang konsleting sehingga semua lampu gedung mati. Aku mencoba memperbaiki sumber masalah ditemani 2 orang lainnya. Mereka membantu megangin senter karena waktu itu kondisi sangat gelap. Nah, kejadiannya pas 2 orang ini bantu saya, dia melihat di ujung koridor ada sosok seperti pria. Dan 2 anak ini bisik-bisik, "Mas, itu apa? Bukan maling kan?" Pas saya noleh ke arah yang dituju 2 orang ini, terlihat koridor tanpa ada siapa-siapa. Dan terus aku jawab, "Alah, gak ada siapa-siapa kok." Dan 2 teman saya ini pun terdiam. Selang beberapa menit, 2 orang teriak, "Hantu!" sambil berlari meninggalkan aku yang sedang benahi listrik. Aku yang gak tahu apa-apa ikutan berlari dan ngejar 2 teman aku ini, yang waktu itu berlari ke arah tandon air. Sambil ngos-ngosan kita bertiga sampai di tandon. Dan aku tanya, 2 orang ini ada apa?" Salah satu teman ngejawab, "Hantu mas, kepala dan matanya bersinar." Belum selesai cerita, tiba-tiba teman satunya nunjuk-nunjuk sambil bilang, itu bos." Dan bener, aku ngeliat sendiri penampakannya. Tubuhnya hitam, kepala dan matanya menyala seakan kayak nyalanya api. Kami bertiga pun lari keluar dan turun dari ruangan tandon tadi. Kejadian yang ini aku gak ngerti, hantu apaan itu.
Mungkin di antara teman-teman pendengar podcast Do You See What I See tahu nih makhluk apa. Nah, di antara kejadian-kejadian di atas masih banyak lagi yang lainnya. Di antaranya ada telepon memesan makanan dan pas diantar ke kamar ternyata kamarnya kosong. Lalu ada tengah malam itu suara anak-anak kecil berlarian di koridor. Kemudian anak-anak yang jaga malam sering dilempar-lempar. Terus kalau ada petugas yang tertidur, kadang-kadang seperti ada yang berbisik-bisik. Kalau soal bayangan hitam dan suara aneh-aneh itu sudah menjadi hal biasa. Dahulu pernah sampai ada satu kamar sama manajer dipanggilkan orang pintar. Terus kamar itu dikosongkan dan dikasih bunga-bunga dan dupa, serta lampunya tidak boleh mati selama 24 jam. Tapi alhamdulillah sekarang kondisinya mulai tenang dan hampir gak pernah ada kejadian aneh-aneh. Nah, buat teman-teman pendengar Do You See What I See, kalau tahu ya lokasi hotelnya di mana dan mungkin pernah menginap di sana, mungkin bisa saling berbagi, tapi dengan catatan ya, jangan sebutin nama hotelnya aja gitu. Karena hotelnya itu sampai sekarang masih beroperasi dan aku juga masih bekerja di sana. Terima kasih sudah mendengarkan cerita aku.